pulang haji, pasti reaksi mereka selalu terharu. Mereka selalu bilang bahwa mereka merasa rindu, mereka merasa ada suatu kesedihan dalam hati mereka. Karena memang Baitullah adalah tempat kita pulang. Ketika kita berkontemplasi dengan khusyuk pun, walaupun kita tidak ada di Baitullah yang fisik ya, atau di Ka'bah, kita akan merasa terharu. Kenapa? Karena kita selalu rindu dengan tempat kita kembali itu. Kita selalu rindu dengan Baitullah itu. Jadi, kalau kita telah pulang ke Baitullah yang ada dalam diri kita, maka artinya kita telah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, kalau misalkan kita haji, kan pasti kita desak-desakan karena banyak orang yang datang ke sana. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya, dan juga untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Kan haji di dalam hati kita, ketika kita tawajuh ke Baitullah yang dalam hati kita juga berdesak-desakan dengan emosi yang lain. Pasti kita dikelilingi juga oleh emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Emosi-emosi inilah yang harus kita singkirkan terlebih dahulu ketika kita ingin tawajuh atau menghadap ke Baitullah supaya kita bisa pulang kembali. Dan pahala ketika kita sholat atau beribadah di depan Ka'bah itu pastinya beratus ribu kali lipat dibandingkan ketika kita sholat di tempat yang lain. Nah, karena kita sudah memahami nih apa arti haji itu tidak dilakukan ketika di Ka'bah aja, tetapi bisa dilakukan ketika kita berkontemplasi dengan sujud tadi kan, karena dengan khusyuk tadi kan. Karena kalau kita berkontemplasi dengan khusyuk, artinya kita sudah pulang ke Baitullah. Nah, sama juga ketika kita sholat dan kita sangat khusyuk, kita bisa masuk ke dalam dimensi diri kita yang paling dalam, dan kita consciousness atau kesadaran kita sudah yang paling tinggi, maka pahalanya juga bisa beratus kali lipat. Nah, di samping pahala-pahala itu juga, artinya kita sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman yang hakiki di dalam hati kita. Jadi, orang-orang yang sholat di depan Ka'bah selalu berkata bahwa ketika mereka sholat atau berdoa di depan Ka'bah, pasti mereka lupa segala urusan duniawi. Nah, seperti itu juga kalau misalkan kita sudah menundukkan emosi yang lain, kita sudah menundukkan pikiran-pikiran self, ego, mind, person yang lain, itu pastinya kita akan fokus ke Baitullah yang ada dalam diri kita. Ada pula penemuan oleh seorang arkeolog yang dipublish pada tahun 1920 nih ya, di mana ia berkata bahwa ada rangkaian situs-situs bersejarah sakral di seluruh dunia, dan ketika ada pertemuan dua garis situs bersejarah ini yang bersinggungan, maka akan muncul suatu energi. Jadi misalnya ada situs bersejarah di negara A dan negara B, dan poros mereka itu bersinggungan. Nah, di poros yang bersinggungan ini akan muncul suatu energi, karena pastinya tempat sejarah itu merekam peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang sangat luar biasa. Apalagi ketika tempat bersejarah itu sakral, maka tempat itu akan merekam segala peristiwa-peristiwa yang sakral tersebut pula. Nah, sama juga seperti Ka'bah. Ka'bah merupakan tempat yang paling banyak dilalui oleh garis tersebut. Bisa dibayangkan dong betapa besar energinya. Pantas saja Ka'bah disebut sebagai pusat gravitasi spiritual, karena ia memang dilewati oleh garis situs-situs sakral tersebut gitu. Nah, ketika energi yang dipancarkan ya dari garis-garis atau poros-poros ini mewujud, ia akan membentuk spiral yang terdiri dari pusaran clockwise dan anti-clockwise. Jadi spiralnya itu berputar secara dua arah yang berlawanan. Maka dari itu, ketika energi dalam tubuh kita meninggalkan diri kita, nah kalau kita kayak kehilangan energi, kan pastinya kita akan merasa capek ya. Kita akan merasa capek, kesal, marah, emosi gitu. Peristiwa tersebut
ketika terjadi akan ada pusaran clockwise gitu, dimana pusaran clockwise ini pastinya berhubungan dengan segala sesuatu yang duniawi. Makanya harus dinetralisir dengan pusaran anti-clockwise atau gerakan perlawanan yang tadi. Contohnya adalah dengan tawaf mengitari jiwa atau hati kita. Kita bisa melakukannya dengan cara pernafasan, pernafasan yang mindful gitu, mindful breathing ya. Dengan begitu kita bisa membuat hati kita tenteram dan damai karena kita menetralisir si pusaran clockwise tersebut. Sama seperti Ka'bah atau Baitullah, di mana energinya mengandung pusaran clockwise dan juga anti-clockwise. Pasti kita juga tidak pernah menduga atau tidak pernah expect bahwa sistem peredaran darah kita juga bergerak secara clockwise dan anti-clockwise. Ingat kan kalau misalkan anak IPA, pasti kalau peredaran darah kecil bilik kaseki, bilik kanan selami kiri, lalu berputar lagi ketika dia mendistribusikan darah yang mendistribusikan oksigen dan juga sari-sari makanan ke seluruh tubuh, ia kembali secara anti-clockwise. Nah, jadi bahkan sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita juga bekerja atau beroperasi secara clockwise dan juga anti-clockwise. Itulah pentingnya memiliki kontradiksi ya. Jadi kontradiksi itu tidak selalu berarti negatif. Malah sebaliknya, clockwise ketika dinetralisir dengan anti-clockwise, ia akan menjadi netral kembali. Sama juga seperti hati kita yang melepaskan energi negatif clockwise, ketika kita pulihkan kembali dengan energi anti-clockwise, maka energi kita akan pulih kembali. Kita akan menjadi tentram dan damai kembali. Jadi pusaran tawaf ini yang anti-clockwise tadi menuju energi ilahi atau dimensi surgawi. Maka dari itulah kita bisa merasa damai karena kita menuju energi ilahi tersebut. Gitu. Jadi umat muslim itu selalu diperingatkan untuk melakukan tawaf berlawanan jarum jam atau anti-clockwise agar mereka bisa mendapatkan energi mereka kembali, energi yang positif ya, energi yang ilahi tadi. Jadi kalau tubuh kita selalu ditawafkan, kita selalu mempraktekkan tawaf dalam hati Baitullah kita tadi, kita akan mendapatkan